Ya, oke, kita mulai aja ya. Kita mulai dengan fisika modern ya. Cocoknya Bu Intan ini yang bahas fisika modern ya, Pak Mahfud ya. Iya betul. Yang generasi milenial ini. Paling benar mana yang paling benar, gelombang mikro, inframerah, yang ini inframerah yang paling sering kan. Sinar X. Apa nih pertanyaannya pasangan Apa ini kok secara jawaban nggak ada ini sih. Kayaknya A itu yang kiri, kayaknya ABC ya. Dipasangkan gitu ya, berarti gelombang mikro gitu. Gelombang mikro tuh apa aja gitu, 456-nya yang mana gitu ya. Kayaknya gitu sih. Jadi mungkin ini kan ada 1 2 3 4. Ini kemungkinan sih gini ya, ini A B C gitu ya. Kok jadi lambat gini? Oh iya ya, di optionnya A B C ke sini 1 2 3 semua. Ya. Nah, itu 1 2 3 ya harusnya gitu. Iya lu soalnya. Yang jelas yang saya tahu ini pasti ibu-ibu sering pakai kan. Gelombang mikro. Oven ya. Oven kan? Sinar X A3. Untuk terapi kesehatan. A3. Hati langsung A3. C-nya kan 1. C-nya 1. C-nya 1. C2. Oh, C2 ya, fotografi. Sinar X masa sih? Iya. Ya, ronsen itu kan masuknya fotografi bukan? Oh iya, masuknya fotografi bisa. B4. Iya bisa lah. Kamera 4 iya. Untungnya A3 cuma 1 ya. Iya ya, langsung ya. Nah, ini soal yang cepat dijawab gini. Penolongnya itu ya. Penolong. Asal fokus itu mah. Iya. Waduh, saya sekelas sama Pak Ketua nih. Nanti Pak Ade ya? Iya, Pak Ade sama Bu Rini, Bu Anissa. Oh, banyak sekelas di UNS. Saya siapa tadi, Bu itu ya, Bu Mila ya. Pak Haris sama saya sekelas. Wah, ini suhu nih, kaitannya apa suhu tuh? Nah, ini ada. Yang win bukan ya, pergeseran win itu bukan? Iya, ini gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet, medan listrik merambat tegak lurus. Panjang gelombang segitu. Suhu logam pada panjang gelombang tersebut. Wow. Makasih. Wah, saya udah dianterin roping lagi. Enak dekat warung dah, Pak. Nah, ini di pohon sebelah rumah. Panjang gelombang segitu. Oh, konstanta Wien segini. Yang ditanya temperatur ya? Ya, benar temperatur. Temperatur. Pergeseran Wien aja kan ini kan ya? Lambda T sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 ya. Meter Kelvin. Iya benar nggak sih? Ini pendekatan yang angkanya biasanya 2,93. Nah, yang ditanya temperaturnya ya berapa? 2.500 atau 250? 2.500 ya? Ya tinggal ngitung lah ini mah, nggak sulit kayaknya. Panjang gelombangnya 1.200, iya, tinggal dibagi aja. Seandainya soal UP kayak gini. Ini kayak gini. Ya, ini IP. Pas UP nih. Ada yang begini. Ini meragukan. Kalau dikasih yang gampang tuh ragu-ragu ya. Ini kayaknya kok gede banget ya. Gimana, Pak? Kayaknya angkanya kok gede banget. 3 dibagi 1.200. Kan nano itu, min 9. Oh iya ya. Enggak, ini kayaknya tetapan win-nya kok saya jadi ikut lupa. M kali K, bener nggak sih? Min 3 sih, Pak. Min 3 ya? Min 3. Min 3 harusnya ya.
Win konstan itu pangkat min 3, ya benar. Tapi 250 ke 2.500 gitu ya. Ya, di antara dua itulah. Ini pangkat 6 kan. Jadi ini kan berarti 3 kali 10 pangkat 6 dibagi 12, 10 pangkat 2 ya. Berarti ini kan 1/4 kali 10.000. 1/4 kali 10.000 benar 2.500. Nah, ini teori. Ini kayak kemarin pretest kayak gini, kemarin ada kayak gini. Thomson ya. Teori atom. Thomson selangkah lebih maju daripada teori Dalton. Teori atom Thomson Iya. menjelaskan bahwa inti muatan positif dikelilingi oleh tebaran elektron yang bermuatan negatif. Kelemahan teori Thomson tidak menjelaskan konfigurasi. Nah ya betul, satu yang A ini. Ya betul. Tidak dapat menjelaskan atom memiliki muatan listrik. Enggak, justru kan adanya elektron itu muatan negatif ya. Tidak dapat menjelaskan bahwa atom merupakan bagian terkecil. Oh enggak gitu. Nah ini Dalton. Iya kayaknya. Elektron merupakan bagian tersebar merata. Oh enggak, justru itu teorinya gitu. Mampu menyebabkan elektron merupakan bagian. Enggak ya. Ini ya benar yang A ya. Dalam suatu eksperimen efek fotolistrik secara virtual, seorang bisa menembakkan gelombang elektromagnetik dengan berbagai frekuensi pada bahan tertentu. A di sebelah kiri. Oke. Grafik hubungan antara potensial henti dengan frekuensi untuk bahan tersebut tunjukkan pada gambar kanan. Perpotongan grafik dengan sumbu horizontal menunjukkan apa? Oh iya. Ini kan? Ini kan sumbu ini iya, frekuensi. Frekuensi, betul. Ya, pasti frekuensi ambang kan? Iya, frekuensi ambang jelas. Ketika V stopnya 0, berarti kan energi kinetiknya belum ada ya, baru tepat akan lepas ya. Iya, nah, sudah ada frekuensi. Cukup jelas ya. Mana Bu Retno? Gimana Bu Retno? Udah aman ini Bu Retno nomor 6? Yeay, satu soal lagi. Habis. Habis. Nah, ini kurang gede ya. Kelihatan angkanya. Oh, ini tuh 400. Ini 400 meter. Itu 300. Ini 0,5 ya. 360 tah itu. Ya, benar ya. 360 itu tapi nggak pas, susah di ini. Udah cukup satu kan datanya sebetulnya kan? Ya, udah. Cukup satu data aja. Ya, ini kontraksi Lorentz saja ya. Jadi yang ditanya adalah jarak antar berdasarkan grafik. Nah, jadi L0-nya yang ditanya berarti ya. Ini L-nya adalah L0 per gamma. Nah, L-nya 400. Jadi ini 400 sama dengan L0 ketika ini kan ketika 0,5. 0,5 C ya ini ya. Berarti kita hitung dulu V-nya 0,5 C. 0,5 C, betul. Jadi saya biasanya ngitungnya gini, V per C-nya 0,5. 0,5 itu berarti 1/2. Berarti sisi yang ini adalah akar 3. Nah, pasti gamanya itu akar 3 dibagi 2. Ini 2 per akar 3. 2 per akar 3. Oh, seper. Ya, seper cos ya. Jadi dapat 800 per akar 3 berarti. Nanti 800 per 3 akar 3. Wintan biasanya ngitungnya cepat. Sekitar 400-an juga ya? Ya? Ya, 400 lebih 500-an mungkin ya? 461 pakai kalkulator. Apa? Iya. 461. Tuh, 461 ya. Salah. Iya, sekitar segitu. Salah. Segitu ya? 800 bagi 1,73. Bagi 1,73. 462. Iya. Ini bener kan angkanya ini 0,5 kan di sini ya? Nggak kelihatan 0,4, 0,5. Iya betul. Kelihatan 0,5 ya? 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 betul. Ini 0,8. Ini 100. Ini 100 berapa ya? 150 ini. 240 di posisi 0,7 ya? 240 mana 240? Oh itu. Iya. 0,7 mah susah ngitung gamanya, Pak.
Iya, ya maksudnya ini linear apa enggak gitu ini maksud titiknya perubahan titik-titik Iya. ini. Yang Enggak mudah dia. itu Yang mudah itu terakhir aja nih 0,8. 0,980 ya. Oh, itu susah juga Susah 0,9 juga ya. hitungannya. Benar bias 0,5 paling mudah. 0,8 paling gampang gitu gampang. Ini 0,6. berapa nggak ini? 150, 160? 0,8 160. 160 ya? Nah, coba pakai angka itu. Aneh juga nih. Nah, kalau gamanya, kalau 0,8 kan gamanya 5/3. Berarti 160 sama dengan L0 bagi 5/3. Berarti tetap aja dapatnya sama. Berapa tuh? 800 bagi 3 malah nggak dapet. Aneh. Lebih aneh lagi. Habis, sudah selesai. Soal fisika modern stoknya. Oh, ada yang soal yang tadi ya? Ayo ibu-ibu yang lain pada punya pertanyaan bahan diskusi. Silakan Bu. Bu itu Bu Husna belum nongol ya. Yang punya gudang soal. Ini yang tadi Bu Retno share yang PowerPoint itu yang online itu kayaknya udah banyak jawabannya ya. Yang di Google Drive ya. Pak Rizdi yang diagram fasor yang gitu-gitu dong. Yang ini bukan Bu Umil. Yang kayak gini kelihatan nggak? Belum ada. Belum di-share dia. Astagfirullah. Suka begitu Pak Propa. Sekarang udah nih. Udah ya. Ini ada guru pamong dari ini kehutanan udah datang. Pak Haris. Diagram fasor dari rangkaian RLC dihubungkan dengan sumber tegangan ditunjukkan seperti pada gambar. Pertanyaannya pertanyaan yang paling benar tuh yang mana ya? Jadi kalau saya cara mudahnya, kalau kita punya fasor seperti ini, kita putar ke arah berlawanan jarum jam. Ke sana berarti kan, yang di depan siapa? Yang di depan siapa? Depannya I kan, tegang. Berarti arusnya duluan. Nah, kalau arusnya duluan, kita pakai jembatan keledainya ini. Jadi ini tegangan, ini arus, ini arus, ini tegangan. Jadi kalau pada rangkaian induktif ya, induktif itu tegangan duluan. Nah, kalau pada rangkaian kapasitor I duluan gitu. Ini bukan fisika ya, ngebantu ingat anak-anak aja sih. Iya. Jadi kalau ini kan tegangannya duluan, berarti kalau tegangannya duluan berarti rangkaiannya kapasiti. Arus duluan bukan ya? Sorry, arus ya maaf. Ya, arusnya duluan kan, ini arusnya duluan. Karena arusnya duluan berarti dia kapasitor. Ya, kapasitif berarti beda tegangan ujung-ujung induktor berbeda fase pi dengan beda tegangan pada ujung kapasitor. Nah ini mah nggak usah lihat fasornya, ini mah sifat umum ya. Beda tegangan ujung induktor dengan kapasitor mah bedanya memang pi, benar ini. Nah kan kalau kita gambarkan VR itu ke kanan, nah, maka VL itu kan ke atas ya duluan. Nah ini kan I-nya kan satu fase dengan tegangan resistor. Nah kemudian VC-nya itu ketinggalan terhadap I. Jadi kalau tegangan pada induktor dengan kapasitor memang bedanya 180 derajat kan. Nah ini nih atas bawah nih. Jadi ini sifat umum rangkaian RLC sebetulnya, nggak usah lihat soal juga ini udah harus bisa dijawab yang ini. Nah, option 4, beda tegangan ujung induktor berbeda fase sebesar 0,2 pi dengan beda tegangan ujung kapasitor. Ini salah. Ini nggak akan pernah terjadi seperti ini karena sudah terjawab di poin 3 tadi. Induktor dengan kapasitor itu tegangannya pasti berbeda fase 180 derajat. Beda tegangan ujung hambatan dengan berbeda fase 0,5 pi dengan beda tegangan ujung kapasitor atau induktor. Nah ini benar setengah pi kan? Pi per 2 90 derajat. Ini benar, ini sifat umum rangkaian juga ya. Antara tegangan resistor dengan tegangan induktor. Kapasitor kan bedanya 90 derajat. Ini 90 derajat, yang ini 90 derajat juga. Jadi ini juga sifat umum rangkaian RLC ya. Jadi 56 udah pasti benar ya. Kok 56 sih? 35. Astagfirullahaladzim. Dulu. Nah, berikutnya beda tegangan ujung hambatan berbeda fase 0,2 pi dengan beda tegangan ujung kapasitor atau induktor. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini adalah kalau gambar seperti ini, berarti VR itu di sini. Ini VR itu di sini. VR itu di sini, artinya sefase dengan arus kan, VR itu selalu sefase dengan arus. Nah, ini adalah
Nah, yang ini ya, yang ini tuh V sumber. Bukan VR, bukan VL gitu ya. Jadi yang nomor 6 juga ini salah. Gitu. Nomor 6 itu salah. Jadi 6 salah, 6 salah. Gitu ya. Yang nomor 3 salah. 3 betul. 3 benar ya. Yang salah tuh yang mana tuh? Nomor 4. 5 betul. 4 salah. 4 salah. 4 1, salah. 2 belum tahu. Nah, 1, 2 belum tahu. 6 kan salah. 6 salah. Nah, udah tuh. 135. 135. 1 belum dibaca. Omega lebih besar dari frekuensi sudut resonansi. Omeganya lebih besar dari frekuensi sudut resonansi. Nah, jadi kita bisa cek ini. Kan kalau soalnya seperti ini kan berarti I-nya duluan. Kalau I-nya duluan, jadi kan ini rangkaiannya IC nih. IC ya, I-nya duluan. Nah, kalau IC berarti XT-nya itu lebih besar daripada XL. Nah, sementara CXC itu kan seper omega C. Lebih besar daripada omega L. Omega L. Dari sini kita bisa lanjutkan ceritanya, berarti omega kuadrat itu pindah ruas ke sana lebih kecil berarti ya. Dari seper LC. Jadi omeganya lebih kecil dari seper akar LC. Nah, seper akar LC inilah omega resonansi. Salah nih, harusnya bener yang nomor 2 dong kalau gini. Kacau nih. Ntar periksa lagi sekali lagi. Ini kan I-nya duluan kan. Siapa tahu saya ngantuk. I-nya duluan. Kalau I duluan berarti kan rangkaiannya kapasitif. Kalau rangkaiannya kapasitif itu XC-nya lebih besar daripada XL. Berarti saya ulang lagi. Siapa tahu salah nulis. Lebih besar daripada omega L ya. Nah, XC ini XL. Berarti omega kuadrat lebih kecil dari seper LC. Jadi omeganya lebih kecil dari seper akar LC. Berarti omeganya lebih kecil dari omega resonansi. Ini kan omega resonansi. Benar 2 yang benar. 235. Kebalik ini soal deh. Tadi Umil mana yang Umil yang nanya? Itu resonansi. Lagi masih ada fasor. Banyak ini fasor. Perasaan kemarin yang keluar teori doang, yang fasor itu yang resonansi. Ada satu soal sih misalnya. Kebaca nggak ini? Kebaca. Diagram fasor. Oke. Ya ini ya kita baca kayak tadi. Ini kan tegangan dan arusnya nempel. Berarti yang ini sefase. Ini kalau sefase itu berarti rangkaiannya resistif. Resistif ya. Ya, resistif itu bisa 2. Bisa resistor doang atau resonansi gitu ya. Iya. Kalau yang ini muter ke sana. I duluan. I duluan berarti ini IC ya. Rangkaian kapasitif berarti. Kapasitornya dominan. Nah, ini putar ke sana, ini berarti Heli.
gitu. Jadi berarti ini tegangan duluan. Kalau tegangan duluan berarti induktif. Nah, frekuensi sumber tegangan lebih besar dari frekuensi resonansi pada rangkaian 2. Rangkaian 2 kan resonansi ya. Resistif ya. Nah, resistif berarti satu salah. Kan lebih besar. Sama ya. Kemudian frekuensi sumber tegangan lebih kecil dari frekuensi resonansi pada rangkaian 3. Rangkaian 3 itu induktif ya. Induktif kan? Kalau induktif kan, ini rangkaian 3 nih, kayak tadi caranya. Induktif berarti dia XL-nya lebih besar daripada XC. Berarti omega L lebih besar daripada 1/omega C. Berarti omega kuadrat lebih besar daripada 1/LC. Berarti omega lebih besar daripada 1/LC. Berarti lebih besar frekuensinya. Frekuensi salah. Lebih kecil. Salah lagi. Tuh. Mana nih pilihannya? Hijau ini jawaban siapa sih? Hijaunya 246. Amplitude tegangan kapasitor lebih kecil dari amplitude tegangan induktor pada rangkaian 2. Rangkaian 2 kan resistif. Salah resistif. Ini. Harusnya sama kan? Tegangan pada kapasitornya sama dengan tegangan induktor. Iya, amplitudenya kan? Sama. Iya, karena resistif ya. Salah lagi. Ini salah soal sih kan. Amplitude tegangan kapasitor lebih besar dari amplitude tegangan induktor pada rangkaian 1. Kapasitif kan? Nah, ini benar nih. Benar kan? Benar ya? Kan? Iya. Lumayan, alhamdulillah akhirnya dapat yang benar. Ketemu yang benar. Nah, jadi kan kapasitif, jadi XC-nya lebih besar, jadi VC-nya juga lebih besar. Rangkaian 1 bersifat induktif, salah. Kan 1 kapasitif. Iya. Rangkaian 2 mengalami resonansi, benar. Betul. 4 genep ya tuh. 4 genep itu salah, itu jawabannya. 2 kok masuk ya? Hah? 2 kok masuk? Ya, apa memang kebalik ya Pak? Yang tadi juga kayak kebalik ya maksudnya. Jangan-jangan tapi rumusnya betul kok. Pak Rizdi coba lihat yang tadi kayaknya tanda apa sih? Tanda lebih darinya itu tadi ada yang dibalik yang soal yang tadi. Yang ini? Yang nomor sebelumnya ini Pak. Yang 11. Iya, yang ini. Ini kok bisa dibalik? Kan 1/omega C lebih ini besar dari omega. Iya. Kayak kali ke sana kan. Oh iya benar-benar. Ya nggak jadi. Error. Iya. Udah. Maaf. Maafin. Maafin jreng. Tapi ya itu ya kenapa jadi? Kayaknya kaitannya sama dengan nomor 12 juga nih gitu. Jadi nggak ketemu yang nomor 2-nya itu ya. Ini jangan-jangan yang bikin soalnya salah konsep. Salah konsep. Ini XCXL-nya itu lebih besar mana gitu ya. Kapasitif sama induktif. Mudah-mudahan bukan yang bikin soal UP ya. Iya. Lagi ini ya biar mateng pasor. Ada nih rangkaiannya induktif atau kapasitif, Bu. Bersuara dong, Bu. Bu, silakan Bu. Eli. Eli ya, Bu Eli. Induktif. Dapat Eli-nya. Induktif ya. Induktif betul, induktif. Rangkaian induktif berarti nomor berapa tuh? Nomor 1, oke. 1 induktif. Mantap. Jadi 1 benar tuh. Kapasitif salah, berarti ini eliminasi kita. Ya. ABC. Frekuensi lebih kecil dari frekuensi resonansi. Benar nggak tadi? Ayo tadi belum lama, belum 5 menit. Lagi. Udah. Kan. Lebih besar ya. Kalau induktif lebih besar kan frekuensinya. Lebih besar dari resonansi. Ini kan frekuensi resonansi. Jadi ini omeganya lebih besar dari omega resonansi. Dari frekuensi resonansi ya. Ya. Oke, coba ini yang nomor 16. Lebih besar harusnya ya. Sama jawabannya.
Ini Berarti- sama salah ketik. Salah ngetik lagi. Oh benar. Berarti masalah salah ngetik. Berarti husnudon lah ini. Terus kemudian, iya. Berarti mana nih? Reaktansinya sama dengan resistansi. Kalau reaktansi sama dengan resistansi mah resonansi atau Resonansi, iya. bukan. Reaktansinya sama dengan impedansi. Nah, reaktansi sama dengan Resonansi juga. nggak ada R-nya kalau ini. Iya, ada R aja. Nggak ada R-nya. Ini kan sudutnya pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat. Kalau nggak ada R-nya, itu sudutnya nggak mungkin begini. Sudut bisa begini itu karena ada R-nya. Kalau nggak ada R-nya itu sudutnya pasti 90. 90 derajat. Ya, nggak ada R. Ya, Jadi setengah ini pi. udah satu doang yang benar. Satu. Ah, benar ini. Wah, Bisa. kalau UP Kalau begini seperti ini mah. siapa yang mau tanggung jawab begini? Ayo Bu Retno tanggung jawab. Soal. Jangan-jangan soal yang saya share juga. Saya forward sih dari orang lain. Belum saya baca. Lagi. Oh ini sama nih. Sama kayak yang tadi. Oh, udah kayaknya. Habis. Habis soal yang fasor-fasor. Bu Mil, udah habis Bu Mil. Tapi jawabannya salah-salah gimana jadi bingung. Kayaknya tidak bisa diteruskan latihan soal yang itu. Menyesatkan. Listrik magnet yang ini udah tuntas ya kemarin ya sama Pak siapa? Pak Kun. Ini udah semua ya kemarin ya? Soal yang dari Enggak. dosen itu loh Pak Rizdi. Yang mana? Oh, saya nggak dikasih. Jangan dikasih saya. Disuruh ngerjain lagi. Mana lagi Bu Retno? Yang ini udah Ini udah aja aman belum? Pak, saya ketinggalan yang Pak Kun nggak ikut. Sama Sama lain. saya juga, saya nggak ikut. Yang udah dibahas yang mana kemarin? Ini ada yang udah Nggak ada, dibahas? cuman ngebahas teori aja, Pak. Oh gitu. Yang di modul gitu. Oh iya. Nah, ini ada RLC tuh kesenangan Bu Umil RLC nih. Nomor 7 sama 8. Rangkaian RLC dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Sifat rangkaian semula dalam keadaan resonansi. Perubahan nilai komponen rangkaian listrik dan perubahan sifat rangkaian arus bolak-balik di bawah ini yang tepat adalah yang mana? Jika frekuensi angular dan kapasitansi diperkecil, maka rangkaian akan bersifat resistif. Jadi kita awali dari basmalah ya. Resonansi. Jadi mula-mula semula itu resonansi. Rangkaiannya RLC. Berarti kondisi awalnya kita punya XL-nya sama dengan XC. XC, ya betul. Itu ya, XL sama dengan XC. Nah, sekarang perubahan ini harus dicek satu-satu nih soal kayak gini emang ngerjain. Perubahan nilai komponen rangkaian. Oke, kita cek aja dari nomor A ya. Frekuensi angular dan kapasitansinya diperkecil. Oke. Jadi kita ngomongin omega dan ngomongin C ya, C. Nah, berarti omega diperkecil. Nah, berarti kita ingat XC. XC itu kan sama dengan 1/, omega C. Berarti ya. Jadi kalau dua-duanya diperkecil, nah, otomatis yang ini yang A ya, nih kalimat yang A. Berarti XC-nya makin kecil kan? Bener nggak begitu? Salah. Frekuensi angular. Ngantuk. Kan Makin besar ya. perbandingan ya, Pak. Makin besar. Karena kan ini diperkecil. Jadi X-nya makin besar. Nah, terus balikin ke sana. Kan tadinya kan sama. Nah, sekarang si X-nya membesar. Berarti kan kesimpulannya dari perubahan yang A itu X-nya jadi lebih besar daripada XL. Iya, harusnya L-nya lebih besar daripada XL. Berarti rangkaiannya berarti menjadi bersifat induktif. Kapasitif ya, lebih besar sih. Berarti ini
Salah. Salah. Masih tetap resistif. Iya. Jika B, jika frekuensi angular dan kapasitansi diperbesar, maka rangkaian kebalikan kan? Ini kan Betul, B itu itu kan kebalikannya A, berarti harusnya menjadi induktif kan? kapasitif. Kapasitansi kapasitor. Karena ini diperbesar. Iya. Kan pasti jawabannya kebalikannya dengan yang kita bahas tadi kan? Kalau diperkecil kan jadi kapasitif, kalau diperbesar pasti jadi induktif. Pasti ini salah. Ya, betul. Frekuensi angular diperkecil, tegangan sumber tegangan mah nggak ngaruh. Maka rangkaian bersifat induktif. Nah, kan yang diubah ini adalah omeganya doang kan. Omega diperkecil ya, ini omega diperkecil. Nah, pengaruhnya apa omega diperkecil? Nah, ingat ini omega ini yang C ya. Nah, kan kita punya XL. XL itu omega L. Berarti kalau omeganya diperkecil, berarti XL-nya makin kecil. Nah, si XC itu kan seper omega C. Nah, berarti kalau omeganya diperkecil, berarti XL-nya, XC-nya makin besar. Gede, iya. Berarti XC makin besar, XL makin kecil, berarti kan ada perbedaan berarti sekarang kan. XC-nya lebih besar kan, kan tadinya awalnya kan sama. Berarti XC-nya lebih besar, berarti rangkaiannya jadi kapasitif harusnya. Salah nih, harusnya kapasitif. D, jika induktor dan kapasitansi keduanya diperkecil, maka rangkaian bersifat kapasitif. Nah, Anda lihat di sebelah sini aja. Nah, induktor diperkecil, berarti XL-nya mengecil kan? Nah, kapasitor diperkecil, berarti XC-nya membesar. Berarti XC-nya besar kan? Berarti kapasitif. Nah, benar ya. Iya, betul. Oh. D jawabannya. E, ya, selesaikanlah ya. Tanggung. Kapasitor diperkecil. Resistor mah nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Kapasitor diperkecil, maka rangkaian bersifat induktif. Nah, kapasitornya diperkecil. Berarti ya XC-nya besar. Positif Nah, harusnya. Positif lagi ya. Benar. Iya. Salah. Soal kesabaran ini. Iya, dibaca satu-satu. Iya, nanti berarti kalau ketemu soal kayak gini berarti ngeceknya dari bawah ya. Kayak tadi, di bawah sih. Benar-benar suruh baca dulu gitu, jawaban di terakhir. Nyimpennya di D. Gimana ibu-ibu masih ada kan? Daripada tidur. Lagi masak, lagi tidur. Iya. Nyiapin buat sahur kayaknya. Masih, Pak. Oh, masih ya. Bu Evi angkat tangan. Bu Evi angkat tangan, Pak. Bu Evi raise hand. Tegangan maksimum sumber bernilai tetap pada suatu rangkaian RLC yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Nilai daya rata-rata pada rangkaian jika frekuensi sudutnya dapat diubah-ubah adalah udah resonansi itu dia paling besar, terbesar pada saat resonansi. Resistif terbesar salah. Resistif, nah udah deh jawabannya. Beres kan? Kan P itu ya efektif kuadrat R. Nah, si efektif itu kan P sumber efektifnya ya kuadrat per Z. Ya, berarti Z kuadrat gitu kan. Yang ditanya apa sih ini ngomong-ngomong? Daya rata-rata. Daya rata-rata. Ini sudutnya diubah. Tegangan tetap ya. Kata kuncinya tegangan tetap ya. Oh, berarti efektifnya tetap. Tegangan tetap. Nah, dari tegangan tetap ini berarti kan kita bisa melihat ya apa berarti I efektif ini kan V per Z kan. Nah, dari sini kita bisa membaca bahwa P itu akan maksimum jika resistif. Ketika I-nya terbesar kan. Dan itu terjadinya ketika Z-nya paling kecil. Kan Z-nya di bawah. Nah, Z itu akar R kuadrat tambah, ini ngebuktiinnya gini. Nah, kuadrat. Z itu berarti paling kecil kalau yang sininya 0 kan? 0, iya. Cuma satu komponen R aja. Z minimum itu berarti terjadinya ketika XL-nya sama dengan XC. Ini kondisi resonansi atau kondisi yang rangkaiannya resistif. Gitu. Ya, ini yang tadi. Ya. Mana lagi ya dari request nggak? Yang mana? Yang mau dibahas di antara yang listrik magnet beresin dulu lah.
Nomor 9 nih terakhir nih. Terakhir. Ini. Enggak, yang 9. Nah ini. Oh, Tadi ini. berapa tuh jawabannya? Yang 3,2 tadi yang Oh, yang Bu Retno tanya di grup itu ya? Iya, di grup itu 3,2. Disajikan Iya. letak titik pada daerah melalui medan listrik homogen berikut. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q sebesar 1 coulomb yang terletak pada K, kemudian dipindahkan menuju ke M, K, M, kemudian L. Nah, ini soal ini aja, tipuan aja nih. Nah, ingat medan listrik itu kan medan konservatif dia. Nah, kalau medan konservatif, nanti usaha di medan konservatif itu hanya tergantung posisi awal dan akhir aja. Jadi awal dan akhir aja. Awalnya titik K, akhirnya titik L. Ya. Usaha yang digunakan untuk memindahkan itu seperti itu. Jadi kita sama aja, usaha untuk pindahin dari K ke L. Nah, itu adalah muatan dikali beda potensial. Delta V. Ya. Muatan dikali potensial di L dikurangi dengan potensial di K. Gitu. Nah, ini ada medan. Nah, beda potensialnya itu bisa dihitung. Ini L kurang K ya. E kali jaraknya. D-nya jarak. Delta V itu sama dengan E dikurang ini. Kayaknya salah nih, soal jawaban nggak ada negatifnya. Muatan positif 1 coulomb. Nah, kalau diambil nilainya aja sih boleh. Nah, ini adalah E kali D jarak yang nih 4 cm ini. Kan K ke L. Jadi 1, E-nya 100, D-nya 4 cm. 4 Joule. Nih. Nanti kalau ada soal yang lain, kalau nggak salah itu ditanyanya dari K ke M ya. Itu yang saya bahas di YouTube. K ke M. Nah, kalau K ke M, hati-hati jaraknya bukan yang 4, tapi yang ke sini. Sampai sini nih. Yang nanti dihitung nih kalau nggak salah berarti 3,2 cm gitu loh. Iya, 3,2. Ya, ini. Lalu dari K ke M, jadi jaraknya yang ke arah sejajar medannya, sejajar gaya listriknya nanti. Sebetulnya harusnya ini jawabannya minus 4 Joule. Karena usahanya itu kan Q delta V. Nah, VL dengan VK itu pasti tinggian VK kan. Jadi VL dikurang VK itu minus ya. Iya. Karena VL-nya lebih rendah. Ini harusnya minus ya. Cuman nggak tersedia di pilihan. Harusnya negatif. Tadi Bu Retno yang nanya itu di grup. Gimana Bu Retno? Masih ada Bu Retno? Masih. Kalau yang ini L ke M. L ke M. L ke M. Ya, berarti jaraknya nanti yang dipakai yang ini, Bu. Pitagoras ya. Yang ini nih. Ya, betul Pak Aris. Nanti cari dulu yang tadi K ke sini kan. Mohon maaf harus. Nanti ini yang ini yang kalau nggak salah ini 3,2, nanti berarti di sini 0,8 gitu. Di jarak yang dipakai yang di ED ini loh. Gitu Bu Retno. Pak Aris, gimana Pak Aris? Aris dipakainya 3,2. Bukan 0,8 ya saya tes. Oh, di videonya Aris itu. Yang ditanya itu yang mana ya? Pak Aris tadi 3,2 itu videonya Pak Aris itu. Oh, itu kalau nggak salah emang di video itu saya ada yang salah diralat di itu di chat kalau nggak salah tuh ada tuh. Ada ralatnya. Saya salah ngambil angka. Itu kalau pertanyaan lain, kalau soal itu mah jawabannya 0 kan?
Kan yang ditanya di soal Iya, itu, yang di ada di situ video itu jawabannya L menuju, 0. kan? Iya, jawabannya 0 ya. Yang Kan Hmm. L menuju N. Nah, itu kalau ditanya dari L ke M ya. L ke M. Oh L. iya, harusnya dikalinya yang 0, bener-bener. Itu ada ralatnya di chat. Seingat saya sih. Link videonya yang mana, Bu? Tolong dikirimin ke saya. Saya nggak hafal itu. Video yang mana itu. Belajar bersama-sama. Video yang itu ya. Coba kita cari. Ada di chat dah. Saya itu. Berarti ini nggak ada jawabannya ya Pak, nomor 9 ya? Harusnya -4 sih. Sejujurnya mah. Bisa bergabung ya, habis keluar. Ya udah, kalau nggak ada itu ya pilih aja 4 demi dapat skor mah. Siap. Iya. Pak Haris Saatnya nggak jadi sekelas dengan saya, Pak Haris ya. Tak kira sekelas. Yang ujian. Iya, kan, yang ujian tuh, Pak. UN. Sekelas. Kok nggak ada di grup WA-nya? Nggak ada ya? beda kelas. Saya sama Pak Ade, sama Pak Bu Anissa. Tapi jam berapa? Jam 8.30 UNS. Oh, berarti Pak Haris ada lagi sekelas ya? dengan saya kan. oh iya, Tuh, siap. sih. Juga. Datang lebih pagi Pak, biar kita milih bangku Pak. Pilih bangku. Betul. Saya di belakang aja lah, biar nyaman. Iya, ujian tuh asik di belakang, liatin orang yang lagi pada ngerjain, seru. Tapi syaratnya kita selesai duluan. Jadi bisa ngeliatin orang lagi ngerjain. Oh, yang mana ya? Judulnya belajar bersama ya, Bu Retno ya? Dari WA aja dah. Belajar bersama, bahas kisi-kisi. Iya, itu ada di situ videonya itu. Tapi yang mana sih? Oh, bahas kisi-kisi itu. Pretest ya kayak. Iya. Yang buat soal itu lupa ya, kalau ini kayak konservatif ya. Jadi dia menghitung lintasannya apa ya? Coba kalau saya kembangkan. Oh, ada Pade, ketua kelas hadir. Sama Pak Rizky dulu. Kita sambut Pak Ketua kelas. Mana ketua kelas? Ayah barusan masuk. Ada barusan Pak Ade, saya lihat mana. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tiduran. Mana wungkul ya, aduh. Ditunggu-tunggu sambutan. Silakan, Damang, silakan. Aduh. Di berapa tadi Tita Isa, Pak? Aduh ya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, bisa ketiduran lu. Kak Kantun ya, 1 jamnya. Kok saya nggak nemu nyari video sendiri. Udah dikirim WA tuh kayaknya sama Bu Retno ya? Bukan? Oh, udah. Linknya ya, oh iya. Oh ya, terima Belajar kasih. bersama, bahas soal kisi-kisi pretest Oh iya, yang PPG. oke, udah ketemu. Oh itu. Ada benar, ada yang salah sih emang. Nah, itu ada di chat yang pertama, saya pin Bu Retno.
Oh, oke, iya. Iya, Pak Rizdi. Bisa lihat lagi. Nih saya SS ya. Ada Pak Hani yang ngingetin. Masih setengah sadar, Pak. Oh, ayo yang lain ibu-ibu milih biar nggak ketiduran, milih soal. Ini udah kemarin dibahas ya. Ini udah Udah aja tuh. udah semua berarti. Ini yang barusan diobrolin ya. Iya yang tadi. Ngopi dulu Pak Ade, ngopi. Wah, ini Ran. Mantap. Mantap Des. Minumnya jahe, ngemilnya mangga. Jam segini ngemil mangga. Saya gitu Pak Ade, kalau malam ngemilnya buah. Takut habis ya halus. Pak Rizdi ini masih di... Gimana Pak? Nggak kedengeran? Saya tuntaskan. Yang mana nih? Listrik magnet yang belum dibahas yang mana? Mana lagi? Itu Guru tuh hari Jumat 12. 12. Udah kemarin ah. Udah tah. Pokoknya kalau gerak muatan dalam medan listrik kalau nggak lurus parabola. Iya. Jadi nggak mungkin lingkaran. Terus ini kan yang bikin lengkung itu kan yang ada gayanya. Ya. Gaya itu sejajar medan. Medannya kan ke sumbu Z. Nah, berarti lengkungnya pasti ke sumbu Z. Lengkungnya sumbu Z. Parabola lengkung sumbu Z. Nah, tinggal sumbu Z positif atau negatif kan antara A dengan E kan? Iya. Nah, lihat muatannya. Muatannya positif kan? Kalau muatan positif ya. kan dapat gaya searah dengan medan kan? Berarti medannya ke Z negatif, berarti gayanya ke Z negatif. Berarti melengkungnya ke Z negatif. Berarti A jawabannya. 14. Yang 13 Pak tadi Rizdi udah ya, belum Pak? kayaknya. 13 udah. Lengkung. 14 Pak Rizdi. 14. Oh, 14. Oke, 14 belum. 14. Oh iya. Mungkin belum. Oke. 3 muatan minus plus minus. Jenisnya sama, besarnya sama ya. Minusnya di sini, plusnya di situ. Ya, oke. Berada di pojok-pojok persegi seperti tunjukkan pada gambar. Dengan konfigurasi ini maka terdapat medan listrik di tepi pojok kanan bawah. Oke, sini ya. Yang tidak ditempati muatan. Oke, jika muatan minusnya dihilangkan, minus itu berarti yang ini ya. Berarti yang tersisa nanti tinggal itu. Plus berarti ke sini dan ke situ, resultannya ke sini. Jadi D jawabannya. Oh, parah D semua. Oh, ini B ada bukan. Nah, lumayan ya. Pasti lebih besar dari sebelumnya karena kan lawannya hilang. Jadi lebih besar dari sebelumnya. Udah tuh C jawabannya. Pusing. Iya pusing Pak Rizdi. Hapus lagi. Pokoknya kan gini, kalau ada muatan positif, dia medannya kan ke segala arah meninggalkan muatan itu. Gitu kan? Nah, kalau negatif, dia medannya menuju ke situ. Nah, jadi gini, medan dari Q positif dengan Q positif kanan kiri ini ya, atas dengan kiri bawah, itu kan pasti besarnya sama. Karena muatannya sama, jaraknya sama kan. Nah, cuman beda arah. Arahnya kemana? Nah, saya gambar terpisah di sini aja. Arahnya, saya gambar ulang ya, biar agak gedean. Ini karena ini negatif, ini positif, ini titik. Nah, kalau Pak Nur kan pakai pengandaian ya, pengandaian di sini ada positif ya. Sebetulnya kalau saya emang nggak perlu sih ada pengandaian, kan ada definisinya, medan itu keluar dari positif. Nah, keluar dari positif berarti ini ke bawah, nih berarti ke bawah sini. Ini saya sebut nih E. Medan di titik ini, titik nggak tahu namanya titik apa, karena muatan yang atas itu.
Iya, iya. Ya. Terus medan dari yang sebelah kiri kan menjauhi muatan karena dia positif, berarti ke kanan. Kanan. Ya. Ini E juga kan. Nah, ini kan tegak lurus ya. Kalau ada vektor tegak lurus, resultannya gimana? Diagonal. Nah, pakai Pitagoras kan? Iya. Nah, tinggal kuadrat diakarin yuk, nggak pakai lama. E dengan E tegak lurus dapatnya berapa? Akar 2. E akar 2, mantap. Akar E kuadrat tambah E kuadrat. Nah, Bu Retno terlempar ternyata. Nah, sih. Barusan masuk lagi. Berarti E akar 2. E akar 2 ini adalah medan akibat muatan positif yang dua itu, yang berdua ini. Nah, ini udah terjawab kan sebetulnya. Kan soalnya terjawab, maksudnya ke arah mana tuh udah terjawab. Iya. Kan soal tuh minta minusnya dihilangkan. Nah, kita baru ngitung yang positif doang kan. Arahnya ke sini. Artinya nanti kalau yang minusnya dihilangkan ya pasti arahnya yang ini kan. Nah, berarti kan ke arah D. Ke arah D-nya udah terjawab. Nah, pertanyaannya adalah tinggal penentunya dia akan lebih besar atau lebih kecil dari yang semula gitu kan. Lebih besar atau lebih kecil. Lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu caranya gimana ya? Kita cari medan dari yang negatif ini. Kalau negatif kan dia menuju kan. Berarti arahnya ke situ. Nah, ini berapa? Nah, kalau saya gini, ngelihatnya gini. Ini kan Q kan. Ini Q juga. Nah, ini misalnya jaraknya R. Ini jaraknya N. Berarti yang E ini itu kan sama dengan K dibagi R kuadrat kan. Nah, ada ya. Sementara yang muatan negatif Q ini, kan muatannya sama-sama Q kan, cuman beda jenisnya dia negatif. Nah, jaraknya sekarang. Jaraknya itu kan diagonal kan. Karena diagonal berarti jaraknya kan R akar 2. Benar tuh? R akar 2. R akar 2, ya. Nah, berarti yang merah ini, yang merah nih, medan yang merah nih, kita sebutnya misalnya E apalah gitu, E2 atau apapun lah gitu ya. Kan berarti akan sama dengan K, Q dibagi dengan R akar 2 dikuadratin kan? Kuadratkan. Nah, ya. ini kan akar 2-nya jadi setengah kan karena di bawah. Kaki per R kuadrat. Kaki per R kuadrat kan E kan? E, setengah E. Ini setengah E. Nah, artinya kita bisa simpulkan karena ini mereka itu berlawanan tuh yang merah sama yang biru. Berarti kondisi awal itu resultan medannya ini adalah E akar 2 dikurangi setengah E. Sementara kondisi akhir yang diminta itu kan resultan medannya pasti sama dengan E akar 2 doang. Iya. Berarti kondisi akhir lebih besar atau lebih kecil? Ini lebih besar. Lebih besar. Yang nariknya hilang ya? Ya, yang lawannya hilang gitu. Tambah bingung saya pulang lah. Gelasnya super. Nggak kurang gede, Pak, gelasnya, Pak. Oh, ini kecil tuh efek kamera aja, Pak. Efek kamera aja. Pakai perbesaran itu akomodasi maksimum kayak Pak Haris tadi siang, Pak Haris ya. Aduh. Tengah malam makan mangga. Aduh. Itu tips untuk tetap slim. Ya. Gimana tadi, siapa yang request nomor 14 sudah belum? Request nomor Request 5, terlempar. Pak. Pak Rizdi request nomor 5. 5. Aduh. Yang iki toh? Iya. Daya generator yang dihasilkan akan meningkat menjadi 2 kali lipat dari semula jika. Oke. Daya. Kita mulai dari GGL, induksi. Itu GGL generator itu kan NBA omega ya. Yang ngajar kelas 12 ingat lah ya. NBA omega sin omega T. Nah, arusnya
Ya pasti NBA omega dibagi R sin omega T. Dari sini kita dapat daya. Daya itu kan V kali I kan? Berarti N kuadrat, B kuadrat, A kuadrat, omega kuadrat per R. Sin kuadrat. Gitu ya. Nah, ini daya setiap saat berubah kan. Nah, ini yang ditanya adalah dayanya pengen jadi 2 kali lipat. Nah, udah tuh. Apa aja yang luas penampang tuh ini. Buat setengah. Kalau luas penampang setengah, kuadrat jadi 1/4-nya. Gagal. Luas penampang dibuat menjadi 2 kali semula. 2 kuadrat 4 kali. Gagal juga. Ukuran diameter lilitan kawat nggak ada ngaruhnya. Banyaknya lilitan koil 2 kali lebih besar. 2 kuadrat. Wah, nggak ada jawaban. Frekuensi putaran koil ditingkatkan menjadi 2 kali frekuensi kuadrat. Wah, kacau nih. Dua kali lipat. Enggak, itu 4 kali lipat kalau E ya. 4 kali lipat jadinya. Iya, soalnya kuadrat. Kuadrat itu. Iya. Pantesan ditanyain. Galau kayaknya. Ada, betul. Ini ada di pretest kemarin. Ada, tapi di pretest mah ada jawabannya. Oh ya? Oh. Iya. Yang 4 kali mana kebanyakan angkanya kuadrat itu tidak ada ya. Semuanya 2 kali. Iya, kuadrat semua. Tegangan mungkin kemarin yang ini. Yang ditanya tegangan gitu. Yang di pretest. Jika resistornya dikecilin setengah. Oh iya itu, kayak yang A ya. Bisa nggak kalau A hubungannya sama nilai resistor? Penampang. Coil. Bukan Luas ya. Luas penampang kan A ini area. Iya ya, bukan hubungan dengan resistor ya. Kalau nah, tahu lah. Sebentar. Ukuran diameter kawat. Ini jangan-jangan ini nih. Ini kali. Diameter kawat. Gitu ya. Terusnya makin kuadrat. 2 kali luas. Kan luas si konduktor ya. Luas penampang konduktor. Iya. Iya, R-nya lebih kecil. Ya betul, lebih kecil. Tetap aja kuadrat. Naik. Hah? Tetap kuadrat. IA-nya tetap itu R-nya kuadrat sih. Tetap kuadrat di sini. Ukuran diameter lilitan kawat. Oh iya, bukan luas penampangnya ya, yang di situ disebutkannya diameternya. Kalau bilang luas saja luas penampang kawat. Iya, benar jawabannya. Luas penampang kawat 2 kalinya gitu. 2 kalinya ya nanti R-nya jadi setengahnya. Iya. Kalau setengahnya nanti P-nya jadi 2 kalinya, benar. Iya. Baru. Tapi kalau luas ya luas penampang. Kalau luas ya. Iya. Diameter. Ya, kalau asik Pak Haris bersuara. Pak, kalau misalkan diameternya, tapi kan nanti dia pas kena luas kemakan 1/4 ya. Kan luas lingkaran 1/4 pi kuadrat. Enggak lah, kan perbandingan nanti hilang semua perbandingannya. 1/4-nya hilang juga. Iya ya. Yang kemakan mah mangga, Pak. Sip. Ya, mana lagi request lagi yang bikin galau-galau? Wah, itu keluar. Wah, Pak Mahmud ngemil juga. Ini kiriman dari ini Bu Evi. Peyem Pak Ade, peyem. Buat apa lagi peyem Pak? Aduh, malam-malam peyem. Ya, mana lagi ada request lagi nggak?
Pak Ade masih di sekolah, Pak Ade. Masih di sekolah. Mantap, mantap. Mana ada lagi nggak? Pak Ade udah mulai sadar kan? Udah punya request. Tenang Pak, masih Nomor ngisep Pak. 11 ada yang mirip tadi, Pak. 11. Ada yang mirip tadi. Iya, mirip nomor 5. Oh iya, ini kayak mudah-mudahan ini cocok ini. Daya, hambatan jenis dan frekuensi. Nah, kalau ini ada harapan nih. Oh iya benar, soalnya ini benar. Saya ingat Oh, ini. soalnya yang ditingkatkan aja. Nggak numerik kan? Nggak ada berapa kalinya ya? Mm-mm. Daya ya, daya kan? Ini kayaknya ABCDJ ini. ABCDE ya ini ya maksudnya ya. Sotoy aja lah. ABCDE. Nanti kan kalau salah tinggal dihapus lagi. Daya, tadi udah kan ya daya. 1, 2, 3, 4, 5, tapi pilihan ABC-nya nggak ada. N kuadrat, B kuadrat, A kuadrat, omega kuadrat per R. Per R. Sin kuadrat omega T. Kuadrat Ini omega. kita ambil maksimumnya atau nanti efektif ya, rata-rata lah ya. Hambat jenis kawat dan frekuensi putar koil menjadi 2 kali semula. Nah, mantap ini. Nah, hambat jenis kan udah ngomongin hambat jenis, berarti kita ngomongin ini N kuadrat, B kuadrat, A kuadrat, omega kuadrat per rho L per A. Hati-hati nih A yang ini beda dengan A yang itu. Beda warna. A yang merah mah luas konduktornya ya. Ini luas kumparannya. Jadi hambat jenis 2 kali. Ini 2 kali kan? Kemudian frekuensi 2 kali ya. Berarti ini kuadrat. Dibagi 2. 2 kuadrat, 4 bagi 2, 2. Meningkat tuh. Udah ketemu jawabannya A. 2 kali ya? Nah, ini kan ditingkatkan ya, meningkat, berhasil kan 2 kali Pak. Luas penampang koil diperbesar menjadi, ini juga meningkat. Oh betul semua, jangan-jangan benar 1, 2, 3, 4 ya ternyata ya. Luas penampang koil diperbesar ya, kan luas penampang Iya, diperbesar udah ya. pasti. Iya, jelas. betul, betul. Luas penampang kawat lilitan. Nah, ini kawat lilitan nih. Hati-hati nih. Racun ini. Yang ini yang merah nih maksudnya, luas penampang kawat lilitan. Iya. Ya. Iya. Menjadi 2 kali jumlah semula. lilitan. Betul ya? Betul. Iya, itu. R-nya jadi Iya. lebih kecil kan itu. Betul ya? A-nya ke situ, iya. Naik jadi besar. Iya. Luas penampang kawat setengah semula. Salah. Penampang kawat itu yang ini kan? Iya, tadi R-nya sama. jadi gede. Dan hati-hati ada dannya ini. Kan berarti dilakukan bersama. Banyaknya lilitan 2 kali semula. Benar, Pak. Kan banyaknya lilitan kuadrat. Jadi 4 kali setengah masih naik juga. Oh iya, berarti bukan ABCD. 1, 2, 3 mana yang salah mungkin Pak itu. Nah, mana yang benar semua kayaknya. Diameter kawat lilitan dan luas penampang koil menjadi 2 kali semula. Nah, diameter kawat lilitan berarti yang ini kan? Ya. Nah, yang ini 2 kali berarti luasnya Kuadratkan. 4 kali. Ya. Luasnya naik kan? Naik. Iya, naik. Benar semua. Benar semua. Mungkin ada pilihan 1, 2, 1, 2, 3 begitu Pak mungkin. Iya, betul. Soalnya tuh. Hanya yang buat soal yang tahu. Tapi prinsipnya begitulah, pokoknya GGL NBA omega maksimumnya ya dari Faraday.
Mana lagi Bu Intan? Pilih. Dipilih. 18, 19. 18, 19. Wih, angel lagi Bu. Belum baca saya. Baca dulu. Jadi kalau nggak ada yang nanya nggak saya baca. Perhatikan gambar. Ini kapasitor maksudnya 2 ya. Ini ada dielektriknya maksudnya ini ya. Nanti dimasukin K dielektrik ya. Pada rangkaian ini hubungan antara muatan, beda potensial, kapasitas, konstanta dielektrik, dan energi potensial kapasitor diberikan C sama dengan Q per V, C sama dengan K, CS, E sama dengan Q kuadrat per 2C. Oke. Jika bahan dielektrik yang disisipkan di antara dua plat sejajar pada salah satu kapasitor yang identik adalah kumaha sih maksudnya? Jika tiba-tiba adalah sih. Maksudnya pernyataan yang benar mungkin adalah gitu, yang mana gitu ya. Jadi intinya disisipi dielektrik. Jadi ini baterai tetap ya, baterai tetap. Jadi sumber tegangannya tetap ya berarti. Jadi tegangan totalnya tetap ya. Nah, si kapasitor disisipi dielektrik. Nah, disisipi dielektrik berarti nanti C-nya kan menjadi C, si K-nya itu dikali C mula-mula ya. CS itu C mula-mula ya maksudnya. C semula mungkin maksudnya ya. Nah, artinya yang ini CS gimana sih? Kok aneh ya? C-nya itu di gambar tuh C-nya tuh yang tanpa dielektrik ya. Tapi ini kan nggak pakai angka ya, jadi nggak apa-apa lah, nggak masalah. Ini katakan ini CS ya, ini CS. Semula sebelum disisipi. Kan si C itu kan sama dengan epsilon A per D, intinya begitulah ya. Jadi kan disisipi dielektrik berarti nambah epsilon kan, epsilonnya jadi dikalikan dengan K itu. Jadi artinya ketika disisipi dielektrik itu menjadi si C ini lebih besar, ya lebih besar dari yang temennya kan nggak berubah. Habis itu dirangkai seri. Kalau dirangkai seri itu kalau kapasitor tuh ditambah apa seper ya? Saya pura-pura lupa. Seper. Nah, berarti seper C ekivalen, saya nyebutnya ekivalen ya. Berarti seper C mula-mula ditambah dengan seper K, gitu kan? Jadi sama dengan seper C apa nih? K tambah 1 dibagi K, gitu ya? Benar nggak? Jadi dapat C ekivalennya setelah disisipi dielektrik itu jadi C seri dibagi dengan K plus 1. Gitu. Kalau sebelumnya, mula-mula ya, mula-mula. Yang mula-mula itu berarti C ekivalennya, C-ko ya. Itu berarti kan C dibagi 2 kan? Karena seri kan? Ini jadi lebih besar atau lebih kecil? Kalau dilihat sih lebih besar, Pak. Soalnya kan kalau misalkan yang satu naik, itu otomatis jadi naik. Ya, betul. Lebih besar ya. Jadi kapasitasnya itu menjadi lebih besar daripada kapasitas mula-mula, gitu ya. Kapasitas bertambah, nah ini ada nih, bertambah. Nah, beda potensial. Nah, kalau beda potensial tersebut tuh yang mana maksudnya? Jika beban elektrik disebabkan pada dua pelat sejajar
pada salah satu kapasitor yang identik adalah kapasitasnya naik benar. Nah, kapasitornya naik benar. Kalau sudah gitu kan kita tinggal nyari yang lain-lainnya muatan. Muatan totalnya Q total. Kan sama dengan tinggal setengah CV kuadrat aja kan. Nah, V-nya kan baterainya tetap kan. Baterai tetap, C-nya naik berarti muatannya naik. Energi totalnya. Nah, tinggal pakai yang mudah-mudah aja. Kok kayak gitu sih? Udah ngantuk. Pada diem aja lagi. Saya salah. Di totalnya. Sama lagi ngantuk juga. C kali V. C kali V aja. V-nya tetap ya. C-nya naik. Berarti Q-nya naik. W baru ini. Setengah C V kuadrat. Ini tetap ya. V-nya, C-nya naik. Berarti energinya naik. Berarti kapasitas, muatan, energi naik. Muatan beda potensial bertambah. Beda potensial salah ya. Kan baterainya tetap. Kapasitas beda potensial bertambah, beda potensial salah karena baterainya tetap. Energi kan kapasitor tapi muatan berkurang salah karena muatan naik. Beda potensial tetapi energi bertambah. Nah ini. Nah itu masuk. Ya, muatan bertambah, energi bersalah. Udah gitu maksudnya. Ya. Ini tadi siapa yang request? Pusing nggak? Nah soal kayak gini tuh variasinya gini, ditambah dielektrik, baterainya tetap, ya. Ada lagi variasi yang lain ditambah dielektrik, tapi baterainya dilepas, gitu. Nah kalau baterainya sudah dilepas, maka yang konstan itu nanti muatannya, ya pokoknya karena muatannya nggak ada sumber tambahan lagi kan. Jadi kalau di sisi dieelektrik, tapi kondisi baterainya sudah dilepas, berarti yang tetap nanti muatannya, yang lainnya berubah. Pegangannya itu. Kalau baterainya nggak dilepas, pokoknya pegangannya yang tetap itu adalah tegangannya, alias beda potensialnya. Itu patokannya. Gimana Ibu? Tadi siapa yang request? Bu Retno atau Bu Intan? Bu Intan. Udah sampai Klaten ya Bu Intan. Bu Retno. Oh Bu Retno. Pak Adi, saya ketuker lagi sih. Kayak Prof Heru sama Pak Bahar. Siapa sih yang kemarin ketuker? Prof Edi. Sama-sama logatnya Klaten sama Wonogiri. Nggak kelihatan mukanya, iya ketukar, suaranya sama. Oke. Ayo Pak Ade, soal Pak Ade. 19 nih tadi yang nggak tahu request soal 19 ya. Mana. 19. Kawat lurus panjang berarus listrik I dengan ujung bawah sejajar pusat kawat melingkar berjajar R yang juga berarus listrik disusun seperti pada gambar. Oh, berarti di sini kawat lurusnya sampai sini ya. Ini kawat lurus, kawat melingkar. Di antara pernyataan berikut yang menyebabkan medan magnet di pusat kawat melingkar bernilai 0 adalah bahwa arah arus pada kawat lurus ke atas berjarak itu kawat melingkar yang berarus. Ini harus ngecek satu-satu ya. Pada kemana nih orang-orang, hilang semua. Bangun. Ini Pak Ade tutup lagi. 3,5 watt. Ini harus dicek satu-satu juga soal ngerjain ini. Kawat yang harus jelas panjang berarus listrik. Jalan. Mintanya yang 0 kan? Mintanya yang 0. Kita simulasikan dulu aja yang 0. Pokoknya yang 0 itu pasti yang medannya di pusat, di pusat yang diminta ya. Pokoknya yang medannya berlawanan arah.
Jadi kalau misalnya gini kita buat nih ke atas. Ini misalnya ini ke atas. Kalau itu ke atas berarti di sebelah kanannya masuk. Berarti medannya masuk dari yang kawat lurus. Kalau ke atas. Terus misalnya supaya seperti itu jadi 0 berarti lawannya harus keluar kan. Keluar berarti ini jempolnya keluar ke arah mata kita, berarti arusnya berlawanan jarum jam. Nah gitu. Ini berlawanan jarum jam. Nah gitu. Ini I2 misalnya, ini I1. Jadi dari sini kita udah dapat pola bahwa yang bisa 0 itu kalau arusnya ke atas lawan yang arusnya searah jarum jam. Atau sebaliknya, arusnya ke bawah dan yang lingkaran ini searah jarum jam. Jadi pokoknya pasangannya adalah yang atas dan berlawanan. Atau bawah searah. Nah, kita eliminasi dulu. Ke atas berlawanan. Nah, berarti masih bisa. Atas searah. Nah, eliminasi. Atas berlawanan masih oke. Bawah berlawanan salah. Lawannya kan temennya kan pasangan yang atas. Ini salah. Bawah berlawanan. Nah, salah lagi. Lumayan tuh ada 2. Tinggal 2 nembak aja. Nah, tinggal 2. Nah, tinggal 2 sekarang apa namanya? Kan yang kawat lurus ini arusnya I kan? Kawat lurus arusnya I. Nah, yang ditanya itu kan berarti arus yang di kawat melingkar ya. Nah, berarti kita cari yang besarnya sama. Ujungnya di sini. Nah, kalau ujungnya di sini berarti medan magnet dari kawat yang lurus supaya resultannya sama dengan 0 berarti medan magnet harus dari kawat melingkar. Gitu ya. Nah, yang dari kawat lurus itu dia nggak panjang ke kedua sisi, jadi panjangnya cuma ke sebelah karena ini ujungnya kan. Nah, maka rumusnya adalah mu dikali dengan I dibagi dengan 4I dikali jaraknya. Nah, jaraknya adalah ini 2R ya. Ini contohnya yang ini 2R. Ini kan 3R. Nah, kalau kita hitung ini benar berarti jawaban, kalau salah berarti jawabannya yang ini. Ini 2R. Nah, cocok nggak gitu ya? Ini apakah sama nggak dengan yang di sini? Gitu ya. Ini kawat melingkar ini berarti mu dikali dengan arusnya ini I2. Ini samain aja. Nanti I2-nya kita nggak tahu. Kita mau cari ya. Per 2 dikali dengan jari-jarinya. Jari-jarinya R ya. Nah, tinggal kesenian. Mu R 2. Jadi ketemu tuh I2-nya. Minol I per 2 pi A, Pak. Yang mana, Pak? Yang medan listrik kawat lurus. Kawat lurus yang gimana? Medan magnet kawat lurus tuh minol I per 2 pi A. Ya, kawat lurusnya yang gimana, Pak? Itu lurus panjang banget, lagi. Pak. Lurus panjang banget. Lurus panjang banget kedua sisi kan? Ini panjangnya cuma sebelah. Oh, berarti iya. Karena ujungnya di sini. Oh, nggak bisa dianggap itu ya? Oh iya. Nggak bisa kalau Pak Haris mau beli kawat kayak gitu, ini dianggap panjang banget kiri kanan, mau nggak bayar semuanya? Aduh, ampun ini banyak ya. Oh iya ya. Nah, yang Pak Haris bilangin itu ini kayak gini, Pak. Nah, ini ke kiri kanan panjang, ini memang B-nya mu I per 2 pi A ya. Karena sebetulnya kan awalnya dari sini, Pak. Oh iya. Ini nggak awal banget sih, awal banget nanti lagi yang filsafat. Nah, misalnya ini jaraknya A ya tadi maunya Pak Haris ya.
Iya. Nah, ini alfa. Ini beta misalnya. Nah, ini B-nya itu mu I per 4pi A. Sin ya. Saya senang pakai cos. Saya dulu anak cos ya, jadi Ya. rumusnya pakai cos. Nah, kalau panjang banget kan nanti alfanya 0, betanya 0 kan. Jadi makanya 1 tambah 1, 2. Ya, 2 Ada menghadap. 4 di bawah. Jadi makanya nanti jadi 2 pi. Nah, sementara kalau panjangnya cuma ke sebelah, berarti kan yang satunya di ujungnya sini kan. Iya. Jadi yang satu sudutnya 90 derajat. Hmm, Cos alfanya 0 jadinya kan. 0. Jadinya di sini angkanya cuma 1 doang. Nah, jadi gitu. Bener ya ternyata ya 0,25 I per pi. Ini kan 0,25 ya, seperempat. Berarti A jawabannya. Jadi tipsnya berarti pakai arah dulu, eliminasi yang mana yang salah. Nah, tinggal 2, hitung salah satu ya. Gitu. Ini kayaknya udah pada tidur, Pak Mahfud tidur. Pak Elvin apalagi dari tadi nggak ada suaranya. Misi, Pak. Iya, aduh Pak, udah mulai. Kenapa Pak Aris? Ini batuk-batuk. Rekor Pak Rizdi belajar sampai subuh. Oh, ya nanti ujian tepar. Aduh. Ampun ini. Mana lagi? Besok tuh KKM-nya berapa Pak kalau itu UP itu? Kalau wilayah Pantura 85, Pak. Oh gitu. Kedalaman lebih tinggi ya. Oke, lebih jauh dari pantai kita makin kecil Pak KKM-nya Pak. Kan ini pakai zonasi, Pak. Soal kok banyak. Kayaknya KKM-nya paling kecil itu Bu Intan. Paling dekat dengan UNI. Makasih loh ya. Karena masuknya zona 1 dia. Oh iya benar, prioritas ya Pak ya. Aduh, Bu Siwi, kasihan Bu Siwi jauh. Bu Siwi mana Bu Siwi udah keluar. Wadah. Paling jauh KKM paling tinggi itu zona 4 masuknya. Bu Isti paling jauh Bu Isti. Paling Bang. Bu Siwi juga sama, daerah sana juga kan sekolahnya. Ya, mana ada lagi nggak? Ini harus disetrum aja. Udah, tamat. Udah. Besok pagi sama Prof. Edi ya? Saya tuh nggak bisa ikut ya di ini soalnya kalau di sekolah kan sinyal IM3-nya lagi ngadat, jaringan di sekolah WiFi-nya juga lagi ngedrop gitu, belum dibenerin lagi pas habis hujan gede itu Pak. Udah besok ke ruangan saya aja Pak. Siap. Jadi kalau di rumah Pak, seharusnya besok tuh jangan berangkat ya ke sekolah tuh. Aduh, kalau di rumah aman. Cok saya absen doang kan, sekolah balik lagi. Balik lagi lah besok mau bener Pak. Habis absen permisi ya. Sok 21 sok Pak Rizdi habiskan. Nggak kelihatan burem gambarnya.
Oh, bener. Apalagi gambar. Haris kayak masih bisa baca nih gambar yang burem ini. Gambar menunjukkan 3 susunan 5 buah kawat. Oh, 5 buah kawat lurus ya di pojok-pojok dan pusat persegi. Dan nih kayaknya ya, pojok-pojok dan pusat persegi. 5 kawat berarus listrik yang besarnya sama dengan arah masuk. Kok arah masuk kok titik tuh ya? Oh alah, gimana yang bikin soal. Terus ini gambarnya titik semua ini ya? Gambarnya sama semua. Iya nih gambarnya nggak valid ini. Harus nyari kayak gambar yang benar. Bonus berarti, Pak. Urutan susunan kawat yang memberikan muatan. Kok muatan sih? Muatan apa gaya ini? Benar. Mudah-mudahan salah ngetik. Ya, kok masuk kok titik pakainya. Iya, ya makanya. Masuk ke hati kayaknya itu. Ini kayaknya sama kayak kita. Ini bikin soalnya udah jam segini. Kayaknya udah campur-campur ngantuk gitu. Itu ada masuk atau keluar. Tampaknya ya. Iya kan? Ada keluar. Iya. Masuk titik, keluar sekali silang. Itu gambarnya sama semua. Gambar semua. Ketika nggak kelihatan, Sebentar. kalinya nggak Kayaknya kelihatan. saya pernah lihat nih soal yang agak benernya nih. Ntar ya ada, saya carikan dulu. Mudah-mudahan besok pagi ketemu. Kayaknya sih, kayaknya. Mantep koleksinya soal Pak Risti. Ada teh botol fresh tea. Minuman teh Botol. botol. Oh, ada teh botol sih. Aduh. Bentar, sabar. Tunggu sampai subuh nanti ketemu soalnya. Jauh banget. Kayak seperti pernah lihat gambar yang mudah-mudahan ada gambar yang benarnya. Ini benar nih. Emang gitu sih. Emang keterangannya memang error dia. Tapi ini gambarnya lebih manusiawi nih. Wow. Oh, it can be serious. Oh, di mana itu pastenya? Nggak muncul. Ini nih. Gede banget. Kelihatan bedanya nggak? Oh ya. Naik. Aduh, ini jadi geser tulisannya ketimpa. Jelek banget ya. Jadi ini kalau digambar di versi yang lain itu. Oh, itu ada sih gambarnya nggak jelas. Ini ada silang, ada titik. Ini titik, ini silang. Iya. Ini titik. Ini titik. Ini silang. Silang. Ini Titik, silang. titik. Titik, titik. Titik, titik. Titik juga. Iya. Ini silang. Silang. Titik, titik. Nah, gampang sih nih kalau kayak gini. Pokoknya kalau yang diagonalnya itu sama arahnya, pasti resultannya 0. Pasti A itu 0. A itu paling kecil.
Berarti A nggak mungkin nih. Jadi besar. Nah, ini kan sama nih. Sama ya. Ini diagonalnya juga sama. Bener kan, diagonalnya saling meniadakan. Ini juga 0 nih, B. Nah, ini diagonalnya nggak sama ya. Yang paling besar nih C. C paling besar. C paling besar. Ya Ini udah, harusnya B. sama dengan. Ya udah, B. Ini harusnya sama A dengan. dan B sama Nggak dengan. ada pilihan lain. Nggak ada Beda pilihan kan? lain ya. A dan B. Jadi kan prinsipnya gini sederhananya. Kalau si arus itu sama, itu mereka akan tarik-menarik. Berarti kan tarik-menarik gini kan. Nah, artinya kalau si kawatnya ada 3, misalnya begini, begini, bener nggak Bu Intan kalau sama tarik-menarik? Bener, Pak. Benar ya. Berarti yang ini tolak-menolak kan? Ya. Berarti kan kalau misalnya ini kawat 1, ini kawat 2, ini kawat 3, nah si kawat 2 ini akan ditolak oleh yang kiri kan? F pada 2 karena 1. Ditolak oleh yang kanan. Gitu. F pada 2 karena 3. Gitu. Jadi kalau yang penyebab gayanya itu dia searah, sama besar, ini kan 1 dengan 3 kan sama searah kan? Pasti yang di tengahnya ini pasti 0. Jadi artinya si kawat yang ini, saya kasih warna merah. Merah dengan merah seberangnya, karena sama-sama titik, pasti ini resultan gaya di tengahnya 0. 0, iya. Saling meniadakan, ngilangin. Yang hijau dengan yang hijau, nah ini juga 0, ada Bu Husna. Udah mulai. Nanti kita tutup pas Bu Husna udah masuk. Aduh. Tunggu audionya belum masuk. Ya mungkin segitu dulu ya untuk malam ini ya. Jahil bener. Wah, Benar, aduh, udah ngantuk. Udah ngantuk, mampus juga. Lagi nih jam 10 soalnya. Baru jam 10. Jadwal jam 10. Jadwal jam 10. Oh iya Pak, itu. Kalau udah jam 10 kopi nggak ngepek ya. Nah, ini sama yang B juga gitu kan, ini yang silang yang ini dengan yang silang ini kan nanti saling meniadakan. Iya. Nah, terus yang titik biru dengan biru yang diagonal kan meniadakan juga. Jadi A dengan B itu sama-sama 0 sebetulnya. Sama nih. Nah, C memang kan resultan gayanya kan kalau kayak gini kan jadi besar. Ini juga sama. Gitu. Kira-kira begitulah. Jadi C paling besar. Untung cuma ada 1. Itu Bu Retno. Tadi Bu Retno apa Bu Intan yang mana? Iya, Pak. Bu Retno jawabannya udah. Bu Husna gimana Bu Husna? Ada yang ditanyakan? Belum bangun kata Pak Ade. Sengaja mencet Luis. Gak bisa, gak sengaja. Kita masuk dalam Ya ada lagi nggak? udah dulu ya. Kan Sudah habis soal. Ini kayaknya efek mangga yang udah habis ini.
Masih Pak. Ya, masih berapa potong. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang mau dipilih, kita akhiri. Ini Pak Ketua. Boleh Pak, boleh. Jaga kesehatan Pak, jaga kesehatan. Oke, pokoknya sehat-sehat. Suara langsung ditutup. Rekamannya ya, terus sampai tinggal 2 hari lagi lah, insya Allah ya masuk. Semoga semuanya tetap sehat. Amin. 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 Semua sehat-sehat. Amin. Amin.